Pertama, yang saya mau katakan begini, hasil pertandingan semalam antara Vietnam lawan Indonesia tentunya itu adalah merupakan hasil yang cukup mengecewakan bagi Indonesia karena kalah 3-0. Nah, kalau menurut saya itu adalah faktor endobrio and technician permainan atau setidak-tidaknya technician taktik pelatih. Nah, saya menyoroti dua hal di sini. Pertama adalah terkait dengan Rizky Ridho yang terlampau berani di menit-menit awal bermain di belakang di depan penjaga gawang. Kalau hitungan saya, menit awal itu adalah menit yang krusial bagi pemain untuk mengelaborasi dirinya agar bisa lebih kompetitif di sisa menit permainan atau di sisa menit pertandingan. Nah, kalau kita lihat dalam hitungan saya semalam itu 5 sampai dengan 10 menit awal kita tertekan 5 sampai 10 menit awal. Begitupun dirubah 10 menit sampai dengan 15 menit awal kita masih basisnya adalah masih Indobio, artinya masih mengikuti ritme permainan dari tim Vietnam. Mengapa? Basisnya adalah mereka sudah kuat. Tetapi kalau kita mengatakan basis kita kurang kuat di sebelah mananya? Nah, di situ yang saya mengatakan bahwa in the Brio Prodeo itu sebenarnya dalam istilah bola adalah tactical understanding, tactical approach, tetapi youth youth time is the youth time is waktu, bukan youth time is prodeo. Nah, balik lagi soal bahwa kami menyatakan ini tidak bagian dari normalisasi yang ada. Kalau menurut saya salah. Kalau bilang bahwa John Hetman dalam posisi tertekan di akhir-akhir ini, saya kira kalaupun mau diganti pelatih John Hetman itu, faktornya nggak di sini. Ini adalah nggak tolak ukurnya di sini. Di Piala Asia kalau mau ganti ya silahkan. Tapi kalau untuk AFF dia sudah digembar-gemborkan diganti oleh pelatih yang lain, saya kira kurang tepat karena ini faktornya adalah hanya Piala AFF atau Hyundai Cup gitu. Nah, kalau menurut saya ini juga sebatas mengkredibilitaskan bahwa basis and commentary ke disqualifikasi atau impossible nanti di 2027. Nah, kalau kita lihat dalam skop itu, saya tidak mengatakan ini murni normal atau ini new normal bagi basis yang kena dengan dua tactical variable ini. Kalau kena tactical variable ini, saya mengatakan wow, ini suram banget nih gitu. Basisnya adalah ball handlingnya enggak, basisnya adalah ball possession atau tidak.
Kalau di luar itu saya mengatakan ini bisa benar, bisa salah. Tergantung orang mengatakan bahwa John Hatman ini taktikalnya menjurus kemana gitu, formasinya gitu. Nah kalau kita lihat dalam skop itu, sejujurnya saya mengatakan ya masih bisa diharapkan gitu kalau kita bicara normatif ke subjektif. Tetapi kan hitungan hitungan itu nggak berlaku dalam sepak bola, hitungan itu nggak berlaku dalam formasi pelatih atau tactical approach yang dilakukan oleh pelatih. Saya pikir itu. Nah, saya pikir pembacaan permainan yang dilakukan oleh John Hackman juga itu, menurut saya loh ya, itu juga eh, bertanya-tanya kalau misalnya pembacaan permainan ketika 15 menit awal, 10 menit awal, it's okay lah gitu ya, it's okay. Tetapi kalau misalnya eh, 30 menit ke belakang, 40 menit ke belakang, apa yang sebenarnya mau dikejar oleh pihak John Hackman. Tetapi saya dalam posisi ini tidak menyalahkan bahwa ini kesalahan di lini belakang, ini kesalahan kita mainnya kurang bagus. Nadal juga mengatakan bahwa kita mainnya kurang bagus, tidak seoptimal ketika menghadapi Kamboja dan juga Timor Leste. Nah, kalau kita lihat apakah permainan semalam itu bagian daripada kita memperpanjang nafas ke semifinal, saya mengatakan iya. Tapi berikutnya kita regulasinya ada nggak untuk mengatakan oh ini oh ini yang dikejar nih ya, mana nih dalam skop permainan yang mana nih gitu ya. Gini, seyakin-yakinnya saya kalau memang bisa lolos nanti menghadapi menghadapi Singapura nanti di match terakhir, itu menurut saya juga bebannya berada di Indonesia. Jujur saya mengakui bahwa Indonesia ketika menghadapi eh, eh, menghadapi Singapura nanti pasti beban. Kenapa? Karena lead sectornya bukan di Singapura, lead sectornya menghadapi Vietnam. Meskipun menghadapi Vietnam itu juga kalah secara ball possession maupun ball handling, tadi saya udah singgung di bagian awal. Nah, kalau kita melihat mengacu kepada permainan-permainan semacam ini, mengacu kepada permainan-permainan segenting ini, menurut saya juga ketegangan di circle-nya pemainnya sendiri juga akan menjadi satu basis poin yang harus dipecahkan oleh staf pelatih dari John Hackman. Itu yang saya baca dalam dalam lingkup dan strategi yang saya baca di sekarang ini ya, begitu ya. Ya, kalau kita bicara lingkupnya adalah lingkup untuk mengatakan Indonesia belum lolos dan Indonesia juga mempunyai potensi untuk lolos jika nanti di pertandingan selanjutnya ada official official match penalti, atau di pertandingan selanjutnya ada yang namanya ingredient penalti. Nah, kalau Indonesia memaksimalkan ingredient penalti, menurut saya juga potensi untuk lolos tinggi gitu. Tinggal nanti
teman-teman dari pihaknya John Hackman sebagai head coach, pelatih kepala, itu bisa mengatakan ini ini barrier atau ini adalah saatnya Indonesia juara di kancah Asia, saatnya Indonesia juara di kancah regional, belum tarafnya belum internasional tapi di kancah regional kita bisa juara. Nah itu yang kita akan coba kejar nanti dalam match day terakhir di tanggal 7 Agustus ini gitu ya. Kalau kemudian bentar, oke, kalau kemudian itu menjadi satu hal yang dikhawatirkan, saya juga sesungguhnya khawatir kondisi dari Tom Hai, kondisi dari pemain-pemain diaspora kita, karena Tom Hai 3 kali permainan main full 90 menit tanpa diganti. Itu yang saya katakan, 3 kali permainan Tom Hai main full gitu. Saya kira demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.